Halo teman-teman semua, untuk soal yang sekarang ini aku mau bahas soal TIU tentang aritmatika atau perumpamaan ya. Jadi contoh-contoh soalnya pasti nanti di TIU itu akan ada satu atau dua soal yang seperti ini. Jadi kayak jika X lebih besar dari Y dan Z lebih besar dari Y, maka berapa? Jadi jika P maka Q, maka P kali Q berapa? Jadi kayak gitu-gitulah contoh soalnya mungkin ya. Di sini aku akan bahas Oke, nomor 1, jika X lebih besar dari Y dan Z lebih besar dari Y, maka bla bla bla. Kalau kita lihat dari pilihan gandanya, di sini tuh kayak kayak ada X sama Z sama Y. Jadi kayak bagaimana sih pilihan mana aja yang benar dari kelima pilihan ini. Oke teman-teman, kalau kayak gini bentuknya, kita kerjain aja. Jika X lebih besar dari Y, jika X lebih besar dari Y dan Z lebih besar dari Y, jadi maka X lebih besar dari Y, Z lebih besar dari Y. Jadi bisa dibilang untuk pilihannya itu adalah X kali X plus Z yang paling masuk akal ya. X plus Z, kalau kita tambahkan, coba kita tambahkan X plus Z, ruas kiri ditambahkan dengan ruas kanan. X plus Z lebih besar dari Y tambah Y, 2Y. Nah, kalau teman-teman lihat X plus Z lebih besar dari 2 kali Y. Ini sudah ada ya, sudah ketemu. Jawabannya adalah yang D. Jadi nanti tipsnya itu kalau teman-teman menemukan soal yang seperti ini adalah kita tulis dulu untuk premis satunya, X lebih besar dari Y, terus di bawahnya Z lebih besar dari Y. Kalau sudah sama tandanya, kalian bisa langsung menjumlahkan, atau karena di sini aku pakai langsung dijumlahin. Jadi X plus Z lebih besar daripada Y tambah Y sama dengan 2Y. Jadi ketemu adalah jawabannya D. Itu soal yang nomor 1. Ya, clear ya. Jadi teman-teman kayak gini, teman-teman langsung aja kerjain. Nanti kalau misalnya ada jawabannya langsung aja jawab yang D. Kalau dari soal seperti ini langsung ketemu yang D. Jadi kalian nggak perlu hitung lagi yang lain gitu, karena akan menghabiskan waktu. Maka langsung yang nomor 2. Jika P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari 4, maka P kali Q adalah, nah ini sama juga jawabannya dengan caranya dengan yang pertama. Jadi kita tulis dulu premis satunya, P lebih besar dari Q, terus yang kedua, Q lebih besar dari 4. Nah sekarang karena sudah tandanya sama, kita langsung eksekusi dengan cara, kalau teman-teman lihat dari pilihan gandanya di sini adalah PQ. Jadi ini PQ ini adalah maksudnya P kali Q ya. Tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan. Jadi kita langsung mengalihkan saja untuk kedua ruas atas bawah ini, karena kita lihat dari jawabannya adalah PQ. Jadi di sini juga kita harus menyesuaikan, yaitu kita dengan mengalihkan agar kita ketemu sama PQ. Oke, P kali Q, PQ yang kiri dikalikan, yang kanan juga dikalikan. 3 kali 4, 12. Untuk tandanya karena sudah sama, jadi kita langsung turunkan saja. PQ lebih besar daripada 12. Lihat, PQ lebih besar daripada 12. Ini ya, ada ya. Jawabannya adalah yang C. Sorry, ini aku ada tambahin sama dengan di sini, sebenarnya tidak ada ya, teman-teman. Ini langsung lebih besar daripada 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Langsung yang nomor 3. Sama ya. Jika P lebih besar dari Q dan Q kurang dari 4, maka sama teman-teman, kita turunkan P lebih besar dari Q 3 dan Q kurang dari 4. Di sini kalau kita lihat ini sama ya. Ini ada PQ. Jadi kita coba untuk kalikan saja. P kali Q adalah PQ, 3 kali 4 adalah 12. Nah sekarang tapi tinggal setelah kita sebutkan di sini, kita rincikan
Kalau soalnya begini dan beda tanda, nanti di sini kita akan coba untuk nalar ya. Karena di sini ada pilihan ganda, 5 jawaban pilihan ganda, kita akan nanti coba satu-satu. Jadi kita runcikan dulu untuk yang P. P ini adalah bilangan yang lebih besar daripada 3. Jadi di sini kita umpamakan adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sama dengan yang Q. Q ini adalah bilangan yang kurang dari 4. Jadi di sini ada maksimum, nilai maksimumnya adalah 3 ya. Tergantung. Nanti berarti semua bilangan yang paling besar itu 4. Jadi di bawah 4. Jadi nanti ada 3,5 mungkin masih masuk. 3,5, 3, 2. Nah, tapi di sini aku ambil contoh bilangan aslinya saja. Jadi nanti ada 3, 2, 1, ada setengah, dan mungkin ada yang bilangan-bilangan positif lainnya yang kurang dari 4. Nah, kita contoh ambil yang A. Untuk yang A, P kali Q lebih besar daripada 12. Kita lihat jika P kali Q lebih besar daripada 12. Di sini kita misalnya ambil yang P-nya 6 ya. P-nya 6, Q-nya 3. 6 kali 3, 18. Berarti kan masih masuk ya untuk yang ini. PQ kali 12 masih masuk, karena nilainya kalau kita ambil P-nya 6, Q-nya 3 masih 18, masih benar. Nah, kalau kita ngambil P-nya 4, terus Q-nya 2, 4 kali 2, 8. 8 lebih besar daripada 12, salah ya. Karena kan 8 itu adalah kurang dari 12. Berarti yang berarti yang satu ini, yang A ini adalah salah. Karena tidak memenuhi kalau kita ngambil Q-nya 2. Nah, coba yang B, P kali Q kurang dari 12. P kali Q, kalau kita ngambil P-nya 4, terus Q-nya 3, jadi 4 kali 3, 12. 12 kurang dari 12. Salah ya? Karena 12 masih masuk di sini. Jadi kalau misalnya tandanya ada sama dengan, ini masih benar. Tapi kalau tandanya kurang dari, berarti 12 kurang dari 12, salah. Karena 12 masih masuk di sini. Masih masuk dalam perkalian. Jadi yang ini salah. Oke, terus yang C. Yang C ini adalah P plus Q tidak sama dengan 7. Kita ambil contoh. Coba kita ambil contoh yang P. Yang P ini misalnya 5 ya. 5 tambah Q-nya 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi di sini tidak sama dengan 7. Berarti yang ini salah, karena juga tidak sesuai. Karena ini P tambah Q ini ada nih. Nilai P plus Q yang sama dengan 7 tidak sama dengan 7. Ini salah. Oke, lanjut ke yang D. Yang D ini PQ tidak sama dengan 12. Nah, kalau ini kan sama, ini adalah udah kita coba yang tadi. Kalau P kali Q tidak sama dengan 12, coba kita ambil yang tadi, P-nya 4, Q-nya 3. Ini 4 kali 3, 12. Ini masih masuk. Berarti yang ini salah juga. Yang E, terdapat P, Q, sehingga P plus Q sama dengan 7. Nah, yang ini adalah terdapat PQ sehingga P plus Q sama dengan 7. Terdapat PQ. Nah, kalau ditambahkan sama dengan 7. Coba kita ambil yang ini ya. Terdapat P sama Q sehingga nilai P itu kalau ditambahkan dengan Q itu sama dengan 7. Teman-teman, kita bisa lihat aja di sini kan, kalau misalnya P-nya kita ambil 5, Q-nya kita ambil 2, 5 plus 2 sama dengan 7, benar. Nah, ini tuh yang paling masuk, karena kalau kita ambil P-nya 5, Q-nya 2 masih masuk. Jadi jawabannya yang paling benar dari kelima pilihan ini adalah yang E. Terdapat nilai P, Q, sehingga kalau P ini kita tambahkan dengan Q sama dengan 7. Di sini masuk nih yang P-nya, kalau kita ambil P-nya 5 dan Q-nya kita ambil 2 masih masuk, dan jawabannya benar, 5 plus 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Terus yang nomor 4, jika A lebih besar dari B dan B sama dengan akar 36, maka A kali B sama dengan 6, maka AB sama dengan berapa? Jadi ini kita lihat dulu, ini B ini adalah akar 36.
akar 36 ini kita bisa sederhanakan ya. Jadinya menjadi B sama dengan akar 36, dimana berapakah kali berapa biar jawabannya 36. Jadi di sini angkanya adalah 6. Jadi B-nya ketemu 6. Kita tulis dulu, A itu lebih besar daripada B. Ini ya, A lebih besar daripada B dan B-nya ketemu 6. Jadi kan B itu sama dengan 6. Dan A-nya lebih besar daripada B, yaitu A lebih besar daripada 6. Oke. Jadi kalau misalnya kita kalikan A dikali B, A dikali B itu berapa? Nah, berarti kan kalau kayak gini, kita ambil contoh yang A itu selalu lebih besar daripada B. Jadi A itu sama dengan, pasti dia adalah bilangan yang lebih besar daripada 6. Kita ambil contoh saja misalnya 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita umpamakan A dikali B, A-nya tadi kita ambil 7 dikali 6. B-nya 6, jadi kan 42 ya. Nah, 42. Teman-teman kita bisa lihat langsung nih ke jawabannya ya. Seperti tadi cara kita yang nomor 3. Untuk yang A itu ada pilihan AB lebih besar daripada 36. Ini 42. 42 berarti masih masuk ya. Masih masuk. Kita tandain dulu. Yang B, AB sama dengan 36. Ini kalau kita lihat nilai maksimumnya 6. Ini kan maksimum A tadi itu adalah nilai minimumnya adalah bilangan yang lebih besar dari 6. Berarti kan kalau 6 dikalikan 6, 36. Ini kan nggak masuk ya, karena 36 sebenarnya masih masuk ke dalam A kali B. Jadi ini yang B itu adalah salah. Kita coret aja salah. Terus yang C, A kali B lebih besar daripada 36. Nah ini kok ini kurang dari 36. Nah ini kita lihat. Kalau B-nya 6 tadi, A-nya kita lihat A-nya aja yang paling kecil 7. 7 dikali 6, 42. Berarti kan ini salah karena 36 masih masuk. Jadi ini salah karena nilai A kali B sudah pasti dia di atas dari 36, masih masuk ke yang sini. Berarti ini kita coret. Yang D, sekarang yang D, A kali B lebih besar daripada sama dengan 36. Nah, ini kita lihat guys, kalau yang ini kan yang pertama ini sama dengan lebih besar daripada 36 gitu ya. Kalau yang ini ada sama dengannya. Sama dengan lebih besar daripada 36. Jadi di sini tuh maksudnya A kali B itu 36 ini masih masuk. 36 ini masih masuk. Nah, kalau kita lihat ke premis yang tadi itu mana? Yang ini ya. 6. Ini aja bilangan paling kecil A itu adalah 7. 6 itu tidak mungkin. 6 itu tidak mungkin masuk di sini karena 6 itu masih 6 adalah sama dengan 6, sama dengan nilai B-nya. Sedangkan yang kita ketahui adalah nilai A itu lebih besar daripada 6. Jadi kalau 6 kali 6, kalau kita tulis 6 kali 6 adalah tidak mungkin. Jadi di sini untuk premis ini 36 ini salah karena nilai 36 ini tidak masuk ke dalam ini. Jadi 36 nilai angka 36, total 36 itu tidak masuk dalam jawabannya. Itu. Jadi yang nanti yang paling kecil itu adalah kalau kita ambil angka di atas 6 gitu. Terus yang ini juga sama, A kali B kurang dari sama dengan 36. Nah ini juga salah besar ya. Karena kalau kita lihat yang paling kecil aja 6 dikalikan 7, 42. Tidak ada lagi bilangan yang di bawah 42. Oke, yang ini berarti salah. Jadi jawabannya tadi kita lihat yang pertama, yang paling dekat ya, yang paling benar yaitu A kali B lebih besar daripada 36. Yaitu yang ini. Karena tadi kita sudah hitung untuk bilangan A, yang A itu adalah lebih besar dari B, di mana B-nya sama dengan 6. Jadi A-nya kita contoh ambil 7. 7 dikali 6, 42. 42 itu adalah bilangan yang lebih besar daripada 36. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman nanti hitungnya gitu ya caranya. Ya keblur. Sorry ya teman-teman keblur. Lanjut ini soal terakhir. OMG guys, sorry banget ini yang nomor 5 ke crop dan aku tadi udah ngerekam cuman tidak record ya.
Ini aku ulangin aja teman-teman untuk yang nomor 5. Ini sudah ada oret-oretannya, aku ulangin ya. Oke, kita pertama baca soal dulu. Jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 5A plus 3 adalah berapa? Oke, jadi langkah pertama kita perumpamakan biar cepet ya untuk menjawab soal-soal ini, karena ini kan sama semua tuh, cuman yang membedakan hanya lambang-lambangnya. Jadi di sini yang paling cepat kita umpamakan saja langsung. Untuk yang A, kita ambil contoh. A ini adalah bilangan yang lebih besar dari sama dengan 3. Jadi di sini aku tulis A lebih besar sama dengan 3. Di sini kalau 3 itu masih masuk nggak sih? Masih ya, karena 3 itu masih masuk di sini karena ada tanda sama dengan. Jadi adalah A itu adalah semua bilangan yang lebih besar daripada 3 sama dengan 3. Jadi di sini aku ambil 3, kan 3 masih masuk, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita masukkan ke soalnya. 5A plus 3. 5A plus 3 sama dengan berapa? Nah, di sini kita ambil nilai yang paling kecil ya. Karena di sini kita ambil nilai A-nya itu adalah 3. Kita masukkan 3. 5 kali 3 plus 3. Ini tadi minimum ya. Minimumnya adalah 3. Jadi nanti tandanya paling kecil itu adalah 3 begini. Nah, sama dengan berapa gitu. Ini kita selesaikan. 5 kali 3 sama dengan 15. Tambah 3 sama dengan 18. Nah, maksudnya apa? Berarti jawabannya 5A plus 3 ini adalah minimumnya 18. Ini ya, minimum 18. Jadi 5A plus 3 kurang dari sama dengan 18 gitu. Karena kalau ini kita ambil contoh nilai pertamanya. Kalau kita ambil 4, sudah pasti jawabannya adalah lebih besar daripada 18. Oke. Lebih besar daripada 18. Nah, terus sekarang kita lihat yang ini. 5A plus 3 tadi kurang dari ya. Kurang dari nilai 5A plus 3 itu paling kecil itu adalah 18. Jadinya 5A plus 3 tandanya akan lebih besar sama dengan 18. Karena kalau 4 kita masukkan ke dalam penghitung, sudah pasti jawabannya adalah lebih besar daripada 18. Ini sorry guys, ini salah ya tandanya. Begini seharusnya. Nah, lebih besar sama dengan 18 seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah 5A plus 3 lebih besar sama dengan 18. Berarti adalah jawabannya yang ini 8. Yang ini ya. Yang B. 5A plus 3 lebih besar. Ini guys, sorry guys. Yang C. 5A plus 3 lebih besar sama dengan 18. Ini salah, ini benar, ini salah, ini salah. Oke, teman-teman. Bisa dipahami untuk yang nomor 5. Aku ulangi, jika A lebih besar sama dengan 3, maka nilai 5A plus 3. Jadi di sini kita akan mengambil perumpamaan untuk nilai A, di mana A lebih besar sama dengan 3, berarti 3-nya masih masuk dalam hasil. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu kita masukkan kepada soal yang ditanyakan, 5A plus 3 itu lebih besar sama dengan berapa? Gitu. Nah, ini A-nya kita masukkan. Kalau A-nya 3, 5 kali 3 tambah 3, 15 tambah 3 sama dengan 18. Jadi sudah pasti nilai A itu yang paling kecil adalah nilai A itu paling kecilnya adalah 3. Berarti kalau soalnya tadi sudah kita selesaikan, 5A plus 3 itu paling kecil adalah 18. Jadi ketemulah 5A plus 3 lebih besar sama dengan 18, yang artinya adalah nilai 5A plus 3 ini paling kecil pasti jawabannya adalah 18 gitu. Nggak akan ada jawaban yang kurang dari 18. Jadi adalah jawabannya 5A plus 3 lebih besar sama dengan 18, dimana di sini pilihannya adalah yang C, 5A plus 3 lebih besar 18. Oke teman-teman, bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel aku bisa lebih berkembang lagi dan aku akan bisa lebih share lagi ke teman-teman tentang matematika ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu.